Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya, dengan Pak Taufik dalam pelajaran sejarah peminatan gitu ya. Dan selamat berjumpa kembali kepada kalian, anak-anakku kelas 10 IPS gitu ya. Kemarin kita telah melaksanakan tahap program PHT gitu ya, penilaian harian terprogram. Jadi intinya sama saja dengan ulangan mid semester gitu ya. Untuk nilainya memang bisa dikatakan cukup baik gitu ya. 50, 60, 70, 80 karena memang soalnya juga tidak mudah walaupun juga tidak sulit gitu ya dengan klasifikasi soal seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran buat kalian ke depannya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, karena kemarin juga kita sempat ada jeda 3 hari ya. 2 hari Kamis Jumat itu anggap saja sebagai jeda. Dan kita hari ini eh, memulai pembelajaran kembali dengan normal gitu. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Bapak juga tak lupa mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan sebelumnya ya. Karena ini masih masa pandemi dan mari kita sama-sama selalu berdoa agar pandemi ini cepat lenyap gitu ya dari bumi Indonesia dan bahkan lenyap dari dunia kita ini. Oke, kalau kita lihat di LKS itu materi kita selanjutnya adalah penelitian sejarah. Nah, sebelum kita masuk kepada penelitian sejarah tersebut, maka terlebih dahulu kita belajar sumber sejarahnya ya. Karena sumber sejarah itu merupakan aspek yang sangat penting ya untuk kita menuju penelitian sejarah gitu ya. Toh sumber sejarah juga penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, teman-temanmu atau anak-anak muda zaman sekarang itu banyak sekali yang dia ngomong sana sini tentang sejarah tetapi dia sumbernya itu hanya video yang cuma 2-3 menit dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter. Ini kan konyol gitu ya. Ya jujur buat Bapak sih konyol gitu. Karena bagaimana bisa gitu. Kita hanya membaca 1-2 artikel. Yang artikel itu siapa saja bisa menulis gitu. Atau hanya melihat atau menonton video yang berdurasi 2-3 menit kemudian dia bisa menyimpulkan gitu ya. Oh iya pemerintahannya Soekarno tuh begini loh. Oh iya pemerintahannya Soeharto tuh begini loh. Oh iya G30 PKI itu PKI sebagai korban loh. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang harus tahu dulu sumbernya itu dari mana. Apalagi kalau kita berbicara sejarah, maka sebisa mungkin kita menggunakan sumber sejarah itu sendiri gitu atau sumber sejarah yang memang primer gitu ya, walaupun yang primer juga tidak menjadi jaminan akan menjadi suatu kebenaran gitu ya. Ya memang sulit sih kalau kita berbicara fakta yang sesungguhnya gitu ya, yang benar-benar terjadi karena setiap sumber-sumber itu memang ya ada muatan-muatan tertentunya juga gitu ya. Tetapi bukan berarti sejarah itu adalah ilmu bohong ya, bukan. Karena sejarah juga mempunyai kaidah ilmu. Oke, baik kita lihat sumber sejarah itu kalau kita lihat di LKS kalian boleh sambil baca LKS ya. Ada berdasarkan sifat. Nah, sifatnya itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Primer itu sumber yang memang benar-benar nomor 1. Nah, kalau Bapak di sini tulis wawancara pelaku, kemudian dokumen, dan seterusnya. Jadi misalnya nih ya, kalau kita ingin tahu
proklamasi kemerdekaan yang terjadi tanggal 17 Agustus itu, maka sebisa mungkin kita harus mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Misalnya, kita mewawancarai Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Latif Hendraningrat, dan seterusnya. Tapi karena memang orang-orang tersebut sudah tidak ada, maka sumber primernya tidak harus dengan wawancara, tetapi juga dengan dokumen. Misalnya, misal ada teks proklamasi. Nah, ini merupakan sumber primer, nak. Karena apa? Karena memang ini kan ditulis pada saat kejadian. Jadi, oh iya, proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno itu ternyata tulisannya begini nih. Ada coret-coretannya juga nih. Gitu, ya. Jadi, proklamasi tanggal 17 Agustus itu sudah pasti. Karena apa? Karena ada buktinya. Buktinya apa? Ya salah satunya adalah ini. Ya, adalah teks proklamasi tersebut. Adapun nanti keaslian teks ini, ya ada ilmunya lagi untuk menelaah itu. Tuh ya. Oke, kemudian selain wawancara, dokumen yang primer apalagi kira-kira? Oke, misal ada ini nih. Ini kan sumbernya sumber primer. Sebelum ini ditafsirkan dan diinterpretasi ya, atau di apa namanya? Ya disampaikan ya, ditafsirkan oleh si penafsir tersebut gitu ya, dengan campuran bahasa mereka. Maka ini sebelum ditafsirkan itu ini masih primer gitu ya. Jadi kalau kita telaah bahasanya saja itu masih primer. Gitu ya. Misalkan ini nih baris pertama bunyinya Wikrantasya Wanipateh gitu kan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia seorang raja yang gagah berani misalnya. Kemudian baris kedua